Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Hiban? Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pertama kita dalam bulan Ramadan. Bukan pelajaran pertama ya, pelajaran agama pertama kita dalam bulan Ramadan, untuk pelajaran agama kelas 5. Nah, hari ini alhamdulillah kemarin tuh kita sudah mempelajari seluruh isi buku dari pelajaran kelas 5. Nanti Hiban boleh baca-baca tentang ulangan kenaikan kelas ya. Nah, ini adalah untuk persiapan ujian Hiban sendiri, tidak usah misperiksa, tapi Hiban harus pelajari seperti itu ya. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mulai dengan doa. Boleh angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, hari ini kita akan mereview pada awal bab 6, yaitu pada awal pembelajaran semester 2. Nah, jadi kita yang pertama kali itu akan menceritakan tentang sejarahnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita sudah pernah membahas tentang Daud alaihissalam. Tidak ada salahnya kita mengulang kembali untuk mengingat-ingat tentang sejarah dari Nabi Daud alaihissalam yang juga nanti akan keluar di ujian pastinya. Nah, baik ya. Nah, kita sebagai umat muslim juga harus mengetahui, bukan hanya untuk ujian, kita memang perlu tahu tentang sejarah-sejarah Islam. Bagaimana mungkin kita bisa memajukan kembali Islam, menjayakan yang lebih lagi tentang Islam jika kita tidak mengenal sejarahnya. Nah, oke ya, kita akan melanjutkan tentang kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini nama ayahnya itu adalah Yisya. Dia tinggalnya itu di Bethlehem dengan ayah dan 13 saudaranya. Jadi dia itu, saudara sekandungnya itu ada 13. Jadi dia keluarga besar ya. Kalau Hiban bertiga ya. Nah, jadi kalau keluarga Nabi Daud alaihissalam ini adalah keluarga besar, yaitu dia memiliki 13 saudara kandung. Nah, selain menjadi Nabi Daud alaihissalam juga mendapat jabatan itu sebagai Raja Bani Israel. Jadi sejak kecil Nabi Daud alaihissalam ini dia sangat berani. Beliau juga memiliki keinginan untuk ikut berperang. Nah, dari kecil dia sudah menunjukkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Jadi waktu itu yang memimpin negerinya itu namanya itu adalah Raja Talut. Jadi awalnya itu dia diremehkan dan tidak mengizinkan Nabi Daud alaihissalam ini untuk ikut dalam peperangan, karena mengingat usia Nabi Daud alaihissalam ini masih sangat muda. Nah, tapi beliau terus minta izin, beliau gigih untuk minta izin agar dikasih ikut untuk ikut berperang. Sampai akhirnya si Raja Talut ini luluh sama Nabi Daud alaihissalam dan memberi izin agar dia bisa ikut berperang. Nah, pada waktu itu Raja Talut dan pasukannya hendak berperang melawan Raja Jalut namanya. Tadi Talut, sekarang si Raja Talut ini mau melawan yang namanya Raja Jalut, yang dikenal kuat, kejam, dan ditakuti oleh orang. Jadi lawannya ini bukan sembarangan, memang orang yang sangat ditakuti. Nah, di peperangan inilah diizinkannya Nabi Daud untuk ikut perang. Nah, ketika Nabi Daud mulai berperang, Nabi Daud itu senjatanya cuma batu kecil. Dia kemudian melemparnya ke arah lawannya, yaitu Raja Jalut. Nah, jadi batu tersebut tepat mengenai dahinya, keningnya. Jadi di antara kedua mata itu, di daerah tengahnya itu kenalah batu yang dilempar oleh Nabi Daud alaihissalam ke Raja Jalut. Nah, tahu ya, kita ada dua mata di tengahnya itu. Nah, di daerah situ kena dilempar oleh Nabi Daud alaihissalam ke arah Raja Jalut. Nah, batu tersebut mengenai dahinya, kemudian disusul oleh lemparan kedua dan ketiga, sampai ternyata Nabi Daud alaihissalam bisa membuat Raja Jalut itu terjatuh. Nah, Nabi Daud alaihissalam pulang bersama Raja Talut.
dengan hati gembira karena mereka memenangkan peperangan. Nah, padahal dengan batu kecil ya dia lempar, tapi dengan izin Allah mereka memenangkan peperangan berkat bantuan dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, ketika sudah dewasa, Nabi Daud alaihissalam karena juga dengan dengan keberaniannya yang memang sudah kecil, dia itu ditunjuk menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan salah satu putri raja. Nah, jadi Nabi Daud ini dia memimpin perang-perang dan selalu mendapatkan kemenangan. Nah, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nama Nabi Daud semakin lama semakin terkenal. Dan Nabi Daud pun semakin dicintai oleh penduduk negeri itu, yaitu negeri apa tadi? Negeri Bethlehem. Nah, keberhasilan dan ketenaran diperoleh oleh Nabi Daud tidak membuatnya jadi sombong, jadi angkuh, jadi malas, jadi jahat. Tidak, malah keberhasilan dan ketenaran diperoleh Nabi Daud ternyata menimbulkan rasa iri dari Raja Talut. Padahal yang tadi tunjuknya adalah Raja Talut. Nah, Raja Talut mulai busuk hati. Jadi Raja Talut berencana untuk membunuh Nabi Daud alaihissalam. Nah, ketika istri Nabi Daud alaihissalam mengetahui rencana jahat ayahnya, dia segera memberitahu Nabi Daud alaihissalam supaya segera pergi meninggalkan istana. Jadi istrinya tadi kan anak Raja Talut. Dia tahu bahwa ayahnya akan membunuh Nabi Daud. Jadi dia memberitahu suaminya yaitu Nabi Daud alaihissalam untuk segera pergi meninggalkan istana agar dia tidak dibunuh oleh Raja Talut. Nah, Nabi Ibrahim mendengarkan perkataan istrinya, pergi meninggalkan istana. Setelah Raja Talut dan pasukannya mengetahui tempat persembunyian Nabi Daud, mereka langsung menyusulnya. Nah, ketika Raja Talut sedang beristirahat di sebuah tempat, di suatu tempat yang istirahat, Raja Talut tidur. Kemudian terkejut karena dia lihat kalau bajunya itu terpotong. Nah, ketika Nabi Daud alaihissalam sudah ada, dan ketika itu Nabi Daud alaihissalam sudah ada tepat di hadapannya. Dan dia bilang gini, seandainya aku ingin membunuhmu, aku mampu melakukannya. Tapi aku tidak ingin mengingkari janji dan menipu. Setelah kejadian itu, Raja Talut minta maaf dengan lapang dada. Nabi Daud alaihissalam pun meminta Raja Talut minta maaf sama Raja Talut. Setelah itu Raja Talut kembali ke Baitul Maqdis. Nah, jadi padahal dalam keadaan tertidur, kalau memang Nabi Daud alaihissalam ini berniat untuk membunuh, dia bisa saja membunuh Raja Talut. Tapi bukan itu tujuan dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi akhirnya berkat kerendahan hati Nabi Daud alaihissalam, Raja Talut pun terbuka mata hatinya. Dia juga minta maaf. Nabi Daud alaihissalam juga minta maaf karena sudah ternyata membuatnya iri dengan ketenaran dan sebagainya. Jadi akhirnya dengan kekuasaan Allah, Raja Talut malu sendiri dengan Nabi Daud alaihissalam dan mereka akhirnya saling bermaafan. Raja Talut ini dia meninggal dalam peperangan melawan musuh pada waktu Bani Israel pulang dengan membawa kekalahan. Nah, jadi ternyata Raja Talut ini meninggal dalam perang. Nah, Nabi Daud alaihissalam berjuang menegakkan dan menyebarkan agama Allah di daerah Palestina. Tahu ya Palestina ya. Nah, jadi dulu Nabi Daud itu mengembangkan Islamnya itu di daerah Palestina. Nah, Nabi Daud ini orangnya sangat suka beribadah. Nah, apa mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam? Nah, dari mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam adalah kitab Zabur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kitab yang namanya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad diturunkan kitab namanya Al-Qur'an, sedangkan Nabi Daud alaihissalam diturunkan mukjizat berupa kitab Zabur. Nah, mukjizat diantaranya kepada Nabi Daud itu, dia itu sangat cerdas, akalnya itu pintar sekali, dia dapat mengerti bahasa burung dan melelehkan besi hanya dengan menggunakan tangan kosong, tidak pakai api. Besi itu memang bisa meleleh pakai api, tapi mukjizat Nabi Daud bisa melelehkannya dengan tangannya yang kosong. Jadi tidak pakai apa-apa.
Nah, Nabi Daud juga memiliki suara yang sangat merdu di antara semua umat manusia. Jadi ketika kita berwudu nih di bagian telinga, mintalah sama Allah agar suatu hari diperdengarkan suara merdunya dari Nabi Daud alaihi salam. Nah, Hibah juga bisa lagi membaca-baca tentang kisah Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini ada hubungannya dengan dengan penyebaran Islam itu sendiri, dan dia ada berhubungan dengan yang namanya Ratu Balkis. Nanti Hiban bisa baca-baca sendiri. Nabi Sulaiman juga bisa bahasa binatang. Kalau tadi Nabi Daud alaihissalam bisa bahasa burung, Nabi Sulaiman lebih banyak lagi bahasanya yang bisa dikuasai seperti itu. Nah, jadi sama Nabi Sulaiman itu dia cerdas juga, bijaksana, cerdik, dia mengerti bahasa binatang. Nah, bisa baca-baca lagi ya. Dan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis juga dibaca. Itu adalah kehebatan yang luar biasa yang pernah terjadi juga. Nah, kemudian apa yang bisa kita teladani dari perilaku Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Yang pertama dari sikap rendah hatinya. Kemudian mereka itu walaupun cerdas, walaupun raja, mereka dua-dua sama-sama raja, tapi mereka sangat menghargai yang namanya pendapat dan mereka suka memaafkan. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari sejarah-sejarah Islam, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari nabi-nabi dan rasul-rasul kita, nabi-nabi dan rasul-rasul kita, dari cerita-cerita zaman dahulu tentang kejayaan-kejayaan Islam dan bangkitnya Islam. Nah, jadilah kita bagian dari orang-orang yang akan membangkitkan Islam pada masa kini. Seperti itu ya Hiban. Nah, alhamdulillah kita selesai untuk hari ini. Hiban baca-baca lagi, Miss tidak kasih tugas yang lain hari ini. Hiban silahkan baca-baca lagi supaya Hiban juga nanti lebih paham, lebih banyak tahu dan lebih banyak ilmu yang didapatkan. Jadi Hiban juga bisa seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menjadi orang yang cerdas. Baik ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Miss akhiri dengan membaca doa. Angkat tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.